Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dan ternak teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf kalau videonya tidak banyak di kandang atau tidak di kandang. Mohon maaf juga kalau videonya itu mengesut ke wajah saya yang mengganggu pandangan Anda. Mohon maaf. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada informasi yang tersampaikan, yang penting saya upload video. Seperti itu teman. Bangsat kau. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang plus minus berternak entok elit teman. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman dan sedulur like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk yang selalu menonton dan selalu mendukung entok ngapak. Semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah, jadi pembahasan kali ini yaitu plus minus berternak entok elit teman. Nah, bagaimana sih penampakan entok elit? Terus apa sih keunggulan-keunggulan entok elit? Nah, kita lihat dulu foto-foto berikut ini. Nah, sudah lihat kan teman? Nah, itu yang dinamakan entok elit atau ciri fisik entok elit teman. Banyak jenisnya, ada yang pondor kaji, ada yang silver, ada yang jali, ada yang campuran. Nah, kalau untuk pembentukannya agar bisa berwarna silver apa berwarna jali itu saya kurang paham. Karena kalau untuk entok Rambon itu saya pikir pusatnya ada di Indramayu. Kalau Indramayu itu sangat banyak teman peternaknya. Nah, jadi kita langsung saja ke topik pembahasannya. Apa sih keunggulan dan keunggulan dan kekurangan peternak entok elit? Nah, yang pertama ya, keunggulan. Kalau secara umum keunggulannya itu jelas ada di angka nominalnya teman. Nah, misalnya kita memelihara entok elit teman, elit ya. Nah, dengan harga dedak yang seperti ini kalau di tempat saya itu 4.500. Nah, dengan harga 4.500, walaupun harga segitu bisa dikatakan sangat mahal teman sekarang. Tapi kalau kita memeliharanya entok elit, tiap minggu ada penjualan, terus tiap bulan ada penjualan. Nah, itu kalau kita kalkulasikan antara penjualan dan harga dedaknya tadi, itu kita masih bisa merasakan keuntungan teman, seperti itu. Dibandingkan entok lokal, kalau entok lokal mungkin peminatnya memang lebih banyak dibandingkan entok elit teman. Tapi kalau dengan harga dedak seperti ini sekarang nih, yang 4.500, itu lebih menjurus ke kerugian kalau kita tidak bisa bermain di campurannya teman. Contohnya kita kita cor-coran di dedaknya, cor-coran di purnya tanpa memikirkan campuran hijau-hijauan, ya itu akan bocor di dompet kita. Itu kalau entok lokal. Nah, intinya kalau entok elit itu atau entok Rambon itu bisa unggul di angka nominal atau keuntungannya. Istilahnya cepat balik modal dan cepat merasakan untung. Itu untuk ciri atau keuntungan secara umum teman. Kalau selanjutnya yaitu kita bisa cuci mata tiap hari. Nah, ini untuk yang penghobi entok, bukan penyantap entok ya teman. Kalau disantap kan bukan cuci mata. Nah, kalau untuk seperti kita yang hobi entok itu, kalau kita memelihara entok elit itu kita bisa cuci mata setiap hari. Kita main kandang, melihat entok-entok kita sehat, gemuk, terus hias. Nah, terus seperti ini teman. Lah, gunanya kita memelihara entok hias itu kan buat cindera mata ya teman. Nah, kalau entok kita itu entok hias semua, otomatis mata kita itu akan dicuci dengan keindahan-keindahan. Seperti itu teman. Nah, itu ciri secara umumnya, keuntungan secara umum dan secara cindera mata tadi. Kalau untuk kekurangannya apa saja? Nah, kalau untuk kekurangannya jelas peminatnya masih terbatas. Walaupun dikatakan terbatas, sebenarnya banyak. Cuma karena peminatnya itu terlampau antar jarak. Misalnya
peminat, misalnya saya itu peminat entok elit. Nah, belum tentu di lingkungan saya itu tahu semua tentang entok elit, teman. Nah, itu kekurangannya. Nah, terus penjualannya, kalau penjualannya kita itu, nah kalau penjualannya itu tidak bisa sembarangan, teman. Misalnya saya memelihara entok Rambon. Nah, kalau saya menjualnya di sekitar lingkungan saya itu kan bukan peminat entok ya, teman, atau peminat tapi untuk disantet. Nah, itu harganya tidak masuk, teman. Nanti mereka akan menghargai dengan harga entok lokal biasa. Jadi untuk penjualannya kita harus ya istilahnya mengirim antar kota atau antar peminat yang jaraknya lumayan, bisa melalui istilahnya wesel lah, teman, ataupun kargo. Nah, seperti itu, teman. Kalau untuk cara-cara pengirimannya saya kurang paham, bisa di searching di YouTube juga, itu pasti ada. Bangsat kau. Nah, itu kekurangannya. Dan selanjutnya kekurangannya itu ketika mengalami penyakit, teman. Ini sebelumnya mohon maaf ada suara penggilingan padi karena di sini di Karawang sudah musim panen, teman. Jadi agak berisik, mohon maaf. Nah, kita lanjut saja, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk kekurangannya ketika musim penyakit, teman. Nah, kalau untuk musim penyakit, misal kita memelihara entok lokal nih, entok kita ada yang terkena penyakit terus mati. Nah, istilahnya kita kan misalnya satu entok paling mahal kan 150. Nah, kita paling rugi 150.000, teman. Nah, jadi kalau entok lokal kalau mati ataupun terkena mata biru ya paling mahalnya kita rugi itu 150.000 itu untuk pasur, teman. Beda dengan ketika kita memelihara entok elit seperti ini. Nah, harganya itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita memelihara 10, ada satu saja yang terkena mata biru, ini baru terkena nih, belum meninggal atau belum mati, teman. Nah, ini sudah pusingnya luar biasa, teman. Karena apa? Karena resiko penyebarannya itu sangat cepat. Mata biru itu resiko penyebarannya sangat cepat. Nah, kalau misalnya satu saja terkena, ini sudah berapa rupiah? Apalagi kalau terkena semua, itu sudah berapa kerugian kita, teman. Seperti itu, teman. Jadi untuk resiko kerugiannya kalau di musim penyakit itu luar biasa besar. Tapi mungkin bagi peminat atau pecinta entok itu tidak terlalu memikirkan tentang kerugian. Yang penting memelihara, dirawat dengan sungguh-sungguh, dan memetik hasilnya. Pasti pemikirannya seperti itu. Nah, sedikit cerita saja. Ada rekan sedulur entok ngapak di Facebook yang kemarin apa semalam posting tentang entoknya itu terkena penyakit, teman, dan sudah ada 6 ekor yang meninggal. Nah, itu yang sangat disayangkan itu adalah entok elit, teman, yang harganya luar biasa. Itu ada yang terkena, ada basur, terus ada betinanya kalau nggak salah kemarin. Nah, itu bisa dibayangkan rasanya mungkin pusing luar biasa kalau saya itu ya, kalau yang lain tidak tahu. Nah, kalau untuk basur Rambon atau basur silver biasanya kan harganya lumayan, bisa mencapai harga kambing, teman. Kalau satu saja terkena atau satu saja mati itu sudah luar biasa kerugiannya. Nah, itu ya, teman, plus minus merawat atau memelihara entok elit seperti itu. Tapi kalau saya rasa sih banyak plusnya, karena musim penyakit ya tidak selamanya ada. Terus entok juga pada dasarnya entok juga adalah jenis unggas yang tahan banting, teman. Jadi saya rasa lebih banyak plusnya atau lebih banyak untungnya, seperti itu, teman. Nah, itu video kali ini hanya membahas seperti itu. Mohon maaf kalau kurang berguna atau kurang penting. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan plus minusnya silahkan tulis di kolom komentar. Tidak apa-apa, kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak. Aduh, oh my god, wow, oh my god. terima kasih yang sudah menyimak, dan mohon maaf kalau kurang jelas. Mohon dukungannya. Mungkin hanya seperti itu ya, teman. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.